Hai Sobat Milenial, selamat datang kembali dengan podcast CLBK. Cerita Cerita. lagi bareng kita di podcast. Nah, sebelum mulai kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama aku Vero. Kenalin, aku namanya Yohana Michelle. Perkenalkan, nama saya Wilson Abdul. Di podcast kali ini kita bakalan membahas topik yang bakalan kalah seru dan kita jamin gak bakalan buat kalian bosan untuk dengerin nih. Nah, Sobat Milenial, kali ini kita nggak hanya cuma bertiga loh, tapi kita juga bakalan kedatangan sebuah narasumber. Dia adalah kakak mahasiswa dari Universitas Widya Kartika. Kakak ini merupakan mahasiswa semester 5. Langsung kita tanya-tanya yuk. Halo Kak Krisna. Ya, halo. Ini kakak udah mulai masuk kuliah belum? Untuk saat ini masih belum. Oh, berarti masih online ya? Iya. Nah, sobat milenial, tapi kali ini kita akan membahas tentang generasi muda PAP, peka, aktif, dan produktif. Maksudnya generasi PAP ini kan apa sih? Nah, sobat milenial pasti kalian pada kepo dan pada penasaran kan? Nah, Sobat Milenial, maksud dari generasi PAP itu, walaupun masa pandemi ini, namun kita sebagai generasi muda tetap perlu memperluas wawasan dan keterampilan, sehingga dapat menciptakan sesuatu yang baru dan dapat beradaptasi dengan situasi yang dialami saat ini, yaitu saat masa pandemi. Salah satunya generasi muda yang memunculkan ide-ide dalam menjalankan kegiatan selama learning yang diadakan, dengan mengelola wawasan dan keterampilan yang luar biasa. Maka dapat memunculkan sebuah generasi yang produktif dan dinamis. Sesuai dengan tema kita, generasi muda PAP, peka, adaptif, dan produktif. Ini aku mau nanya, gimana sih Kak supaya sobat milenial itu peka terhadap sekitarnya? Ya, agar sobat milenial agar peka dapat sekitarnya ya. Itu kita nggak bisa langsung ya. Kalau orangnya memang nggak peka, ya memang kita harus melatih ya. Untuk agar kita akan peka sekitarnya, jadi memang kita harus belajar dari kecil atau memang mulai belajar dari sekarang agar untuk peka dari sekitarnya. Salah satunya kita juga harus berani mengambil tindakan lah. Kalau kita misalnya peka, kita tahu oh gitu, tapi kita diam aja, yang nggak guna kan. Jadi itu menurut saya. Wah, keren juga nih penjelasannya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja yuk tanya-tanya sama Kak Krisna kali ini aja. Menurut Kak Krisna, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk membantu dalam desain produk bangsa kita? Nah, kalau menurut aku, kita sebagai generasi muda ini harus mampu memunculkan suatu ide dalam membantu desain produk bangsa. Karena dengan desain produk yang menarik dan kreatif itu dapat membantu proses perekonomian. Desain produk memiliki jadi karena membantu proses perekonomian ini dapat membantu bangsa kita untuk berkembang ke arah yang lebih. Menurut aku sih gitu. Wah, bener juga nih kata Kak Krisna. Itu yang disebutin kakak merupakan salah satu yang harus dilakukan sama generasi muda loh. Dimana sebagai generasi muda, kita harus mampu untuk memunculkan ide-ide. Mumpung kita bahas tentang ide-ide nih, Kak, aku mau tanya, bagaimana jika kakak sebagai generasi muda mengalami kegagalan dalam mengeksplor ide yang baru? Ya pastinya setiap ide yang baru itu pasti jarang tentu untuk selalu berhasil ya. Jadi pasti ada kegagalan. Ya walaupun gagal kan itu kan bukan berarti kita harus menyerah ya.
Karena generasi muda itu penumpang negeri ini. Jadi kita harus nyoba terus bangkit dan mencoba sesuatu lagi yang baru dan berhasil. Walaupun kita gagal berkali-kali. Jadi kegagalan itu jangan kita jadikan keterpurukan, melainkan semangat untuk berani berdiri dan bangkit. Ya, kayak gitu. Wah, benar sekali yang dikatakan oleh Kak Krisna ini. Nah, sobat milenial, kita sebagai generasi muda tidak boleh menyerah. Jika ide-ide kita gagal, kita harus berani untuk mencoba dan terus mencoba sampai berhasil. Kita sebagai generasi muda harus berani untuk bangkit. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, ini menurut kakak gimana sih peran generasi muda dalam memajukan HAM di Indonesia? Karena generasi muda memiliki peran mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan di dalam masa pandemi. Jadi sebagai penerus bangsa, generasi muda harus mampu berekspresi dengan baik dan substantif. Para generasi harus menjadi agent of change dalam membangun HAM di negara kita. Karena kerjasama dari generasi muda itu sangat dibutuhkan untuk mengajak generasi milenial dan generasi gadis selanjutnya untuk di Indonesia agar HAM di Indonesia menjadi lebih baik. Itu menurut saya. Nah, sobat milenial, kita sebagai generasi muda itu harus mampu untuk berekspresi dengan baik, sehingga kita sebagai pemuda mampu menjadi agent of change dalam memajukan HAM di Indonesia. Now, in the past talking about women rights only belong to active, only human rights defender, public lawyers. Today, anyone in the younger generation can become a human rights defender, yang diungkapkan oleh mantan koordinator Kontras Hari Azhar. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan keempat. Ini menurut kakak, siapa sih tokoh generasi muda yang berperan untuk mempersatukan bangsa Indonesia saat ini? Ya, untuk salah satu tokoh yang saya ada Teguh, itu adalah seorang motivator yang cukup bagus, motivasi ke generasi saat ini untuk menjadi lebih baik lagi. Wah, berarti tokoh itu termasuk motivator untuk generasi muda ya. Nah, sobat milenial, sebagai generasi muda, kita tuh harus mampu menjadi tokoh untuk mempersatukan bangsa dengan belajar yang giat, mampu memunculkan ide-ide yang baru. Nah, Kak, meski di masa pandemi ini kita sebagai generasi muda pasti dong untuk menerapkan pola hidup sehat seperti berjemur pagi hari. Menurut Kakak, bagaimana sih berjemur pagi hari secara aman untuk menghindari dampak penggunaan dari sinar UV ini? Nah, kan di masa pandemi ini berjemur di pagi hari memang baik, khususnya di atas jam 9 ya, sampai antara jam 11. Itu kan guna kita untuk kan virus corona itu gampang mati untuk ketika kita terkena mati. Jadi menurut aku itu ya bagus untuk berjemur pagi hari itu. Nah, itu dia sobat milenial. Berjemur itu membawa dampak yang sangat baik bagi tubuh, karena saat kita menjemur kita kan mendapatkan vitamin D yang berfungsi untuk menjaga sistem imunitas tubuh kita, apalagi di masa pandemi ini, dengan satu syarat yaitu durasi dan waktu yang tepat untuk dari dampak buruk dari sinar UV ini. Nah, terkadang banyak nih orang yang salah mengira bahwa pertumbuhan dan perkembangan adalah suatu arti dengan makna yang sama. Meskipun konsepnya sama, tapi artinya sangat berbeda. Menurut Kakak sama sih atau beda sih kalau pertumbuhan dan perkembangan itu? Kalau menurut aku pertumbuhan dan perkembangan itu beda ya. Kalau pertumbuhan itu sesuatu yang dapat diukur, salah satunya seperti tinggi kita bertambah berapa sentimeter, 5 cm.
atau berat kita bertambah berat. Salah satunya misalnya Vero nambah berat 10 kilo kan bisa diukur. Kalau perkembangan itu salah satunya itu mental ya. Kita dari mental anak-anak ke remaja itu seperti apa kan berkembang, terus remaja ke dewasa kita lebih memahami dunia ini ya. Menurut aku seperti itu ya. Pendapat lain Kak sih menurut kalian gimana? Nah, sobat milenial, ekonomi selalu dikaitkan dengan namanya akuntansi. Menurut Kakak, mengapa sih akuntansi itu begitu penting di kalangan berbagai perusahaan? Ya karena di dalam akuntansi kan itu ada kayak seperti mencatat pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Jadi semuanya itu harus catat. Apabila kayak misalnya kita dalam sebuah usaha ada yang nggak kita catat untuk pengeluaran, itu kan bisa menyebabkan kayak kok pengeluaran sama pendapatan kita bisa beda gitu. Jadi dalam akuntansi kan itu memang penting untuk usaha, apalagi kayak pekerja kantoran atau usaha-usaha yang memang membutuhkan uang banyak gitu. Kita memang harus mencatat pengeluaran dan pemasukan, laba, kan ada kayak buku besar juga di akuntansi. Nah, jadi begitu guys, sobat milenial. Akuntansi ini menjadi pengendali ekonomi dalam berbagai perusahaan maupun negara. Jadi penting sekali akuntansi ini dalam kehidupan sehari-hari untuk mengendalikan perekonomian perusahaan dan negara. Oke, cukup sekian podcast kita. Oke, Terima kasih buat Kak Krisna yang udah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kami. Terima kasih untuk kalian yang udah setia nemenin podcast kita dari awal sampai akhir. oke, goodbye sobat milenial. Goodbye sobat milenial. Oke, sobat milenial.